apakah sound banter ini penyebab corona, apakah lantunnya nyanyi ini juga penyebab corona, kan ya enggak. Goyangan penyanyi nah apa suara keyboard ini apakah yang menyebabkan corona, kan ya tidak toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan dan sahabat ISK dimanapun Anda berada. Masih tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Mungkin masyarakat Kudus kemarin di hari Senin tanggal 31 kemarin agak bertanya-tanya kenapa di lingkungan Simpang 7 ini banyak sound system yang diangkut oleh mobil-mobil pickup, kemudian bernyanyi dan berorasi. Tentu masyarakat akan dapat mendapatkan jawabannya sebenarnya ada apa di hari kemarin. Hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Sumardi, ya, anggota pengurus DPC PAMI Kabupaten Kudus, Persatuan Artis Musisi Dangdut Indonesia. Mungkin bisa diceritakan Pak Mardi, kemarin ini ada apa kok begitu luar biasa? Masyarakat banyak yang kaget ini. Oh iya, ya terima kasih. Menjawab dari pertanyaan Anda, jadi ada apa kemarin itu. Sebelumnya beberapa bulan yang lalu ada beberapa teman yang sudah mengadakan audiensi dalam hal ini untuk memberikan menyampaikan apresiasi, aspirasinya maksud saya kepada DPRD juga. Tapi hasil audiensi yang mereka lakukan pada waktu itu belum membuahkan hasil yang maksimal, tidak seperti yang diharapkan. Ya. Berapa minggu lagi ada komunitas lain juga sempat mengadakan audiensi ke Bapak PLT juga. Hasilnya juga dirasa belum maksimal. Terus minggu kemarin kami tiba-tiba diajak mereka berkumpul bareng. Mereka adalah berbagai komunitas. Jadi komunitas di Kudus itu ada sekitar 6, 7 sampai 10 komunitas. Kendang aja bagi dua. Kendang itu ada yang klasik, takdut, ada pemujaku, pemuja tubuhku, kendang jarifong. Terus ada paguyuban shooting, terus ada komeka. Komeka itu notabene adalah teman-teman yang MC itu. Ada kelompok melodi juga yang punya sound juga. Setelah malam itu rapat, mereka mengundang kami dari PAMI, punya ide dan gagasan. Bagaimana Pak? Karena 2 kali kami mengadakan audiensi terkait dengan ini belum ada hasil yang konkret, membuahkan hasil yang mengembirakan. Nah, terus dari kami memberikan wacana bagaimana kalau kita mau turun jalan aksi. Saya tawarkan dulu pada mereka, barangkali dari masing-masing komunitas mau ada yang di depan pakai aliansi apa, monggo. Kami selaku dari PAMI mengapresiasi, mensupport. Tapi jawaban di malam itu juga mereka harusnya PAMI yang menjadi garda depan di sini untuk aksi itu. Tentang mekanisme bagaimana, teknisnya bagaimana, langsung saya sampaikan ke forum malam itu. Sebelum itu juga kami koordinasi dengan internal di PAMI untuk mengusung aspirasi mereka itu. Ada kesepakatan, terus kita berunding bareng dan langsung saya sama ketua dalam ini Pak Sony, saya ajak untuk ke Mapolres untuk menyampaikan surat pemberitahuan tentang hari aksi yang akan kami laksanakan.
Dan kemarin itu alhamdulillah puncak Iya. ikhtiar kami. Jadi kenapa mereka harus dengan cara aksi? Apa yang menjadi tuntutan? Apa yang menjadi aspirasi mereka? Iya, yang jelas aspirasi mereka tidak ribet ya, inginnya bisa bekerja lagi itu aja. Bisa bekerja lagi. Karena kemarin masih ada seperti yang waktu audiensi pertama bisa bekerja lagi, namun ada beberapa persyaratan yang menurut mereka tidak bisa dijangkau dan sama saja tidak bisa bekerja. Nah, makanya kemarin itu kami ajak bareng turun jalan, minta statement dari Pak PLT yang notabene adalah minta langsung didengarkan oleh mereka, dan alhamdulillah Dikabulkan ya. dikabulkan dan membuahkan hasil yang maksimal. Tentu menunggu prosedur yang baru saja dirumuskan kan begitu. Iya. Kemarin juga ada yang tanya spontan, dari itu minta acara tertulis. Nah, saya jawab, kalau minta acara tertulis ya mana mungkin bisa. Harusnya pakai jeda, pakai waktu. Jadi yang jelas acara giat kemarin ini mungkin bagian dari aspirasi yang mungkin mengakumulasi mereka ya, artinya masih dalam alasan karena ada pandemi COVID-19. Betul. Sehingga mereka sangat berdampak, semua pekerja seni ya di Kudus ini. Mungkin yang vokalis sudah hampir 6 bulan merasakan tidak bergoyang. Betul. Yang mungkin tukang sound juga soundnya mungkin hampir lama tidak terpakai, dan mungkin kru dari komunitas yang lain kan begitu. Karena saya melihat kemarin itu begitu luar biasa, begitu kompak. Apa yang menjadikan mereka itu tiba-tiba secara sendiri-sendiri kepedulian menyampaikan aspirasi? Apakah mungkin seperti yang dikatakan orang yang melihat, orang yang menonton ini ada penyandang dananya sehingga mereka bisa kompak, atau memang ada keinginan dari diri sendiri untuk memperjuangkan nasibnya gitu? Dari awal kita rapat 1 kali, 2 kali, pure kita adalah kebersamaan. Dalam hal ini tidak ada istilah pendana, broker di belakang kita, tidak ada. Jadi murni memperjuangkan aspirasi, karena 6 bulan tidak bekerja. Iya, dia sadar mandiri dengan sendiri-sendiri. Masing-masing komunitas, setiap satu mobil itu ternyata juga sudah ada aquanya, ada roti. Itu hasil, setelah saya tanyakan siapa yang ngasih, urunan sendiri dia. Dan itu mereka pure, tidak ada pendana yang lain. Dari belakang itu tidak ada. Tidak punya ada broker atau yang menyuruh, tidak ada, atas keinginan bersama. Jadi mereka mungkin mau dan mampu melakukan seperti itu karena kebutuhan ya. Betul. Jadi mungkin sudah terakumulasi, bahkan kemarin ada banyak tulisan-tulisan ini, salah satunya adalah job batal, akhirnya peralatan jadi dijual. Betul. Lalu kemudian apa kita harus makan dengan kan begitu. Jadi tentu kemarin mereka sudah mendengar pernyataan Pak PLT Bupati ya, yang mungkin salah satunya adalah tetap prosedur kesehatan, protokol kesehatan harus dilalui, karena apapun Kabupaten Kudus ini zonanya kan masih zona memprihatinkan ya. Bahkan kemarin PAMI menjamin bahwa ketika ada kegiatan hajatan yang mungkin seperti biasa dilakukan oleh orang yang punya gawe, justru
para kru musik ini akan bisa membantu pemerintah untuk mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pemerintah kan begitu. Iya. Jadi seperti apa itu? Bukan cuma hanya mensosialisasikan, tapi kami tetap memberikan edukasi minimal terhadap masyarakat. Fungsi dan yang kita ambil hikmahnya itu memberikan pemahaman terhadap pemerintah. Tadi ada kata kami direalisasikan, dikabulkannya kemarin oleh Pak PLT itu. Jadi bukan semata-mata kami yang bisa bekerja, tidak, tapi minimal kontribusi kami pelaku seni ini dengan pemerintah ini kayak apa. Bukan cuma hanya sekedar kita bergoyang sesuai dengan keinginan, tidak, tapi mungkin pada acara-acara tertentu kami memberi contoh bagaimana cara kita berperilaku dengan di new normal ini, seperti kita harus pakai masker, seperti kita harus selalu cuci tangan, selalu kita jaga jarak. Nah, ini kita bisa menjadi contoh bagaimana kalau saya melayarnya di sini kendangnya harus jaraknya 1 meter, yang lain penyanyi juga 1 meter dan lain sebagainya. Minimal bisa memproteksi dan memberi contoh kepada masyarakat. Jadi kemarin kalau tidak salah dengar muncul aspirasi dari anggota kepada Pak PLT saat di lapangan depan Air Mancur ini. Ada salah satu orang yang mengadu kepada Pak PLT terkait dengan arogansinya aparat di bawah, khususnya sebut saja kepala desa yang kemarin ada banyak membubarkan hajatan ya. Jadi warga masyarakat itu akhirnya jadi takut menyelenggarakan karena mungkin ketentuan-ketentuan boleh dengan catat ini tidak tersosialisasi dengan baik kan begitu. Memang sebelum ini ada banyak kejadian orang punya gawe dibubarkan oleh aparat desa dan lain-lain. Iya, rata-rata begitu. Jadi ketidaknyamanan kembali tadi puncak kemarin itu puncak kekesalan dan kesempatan kita untuk mengadu ke PLT atas perilaku beberapa oknum kepala desa, kearogansian oknum aparat dari Babin ya. Saya sih tidak mau itu ya, apalagi karena mereka oknum kepala desa ini saya yakin belum paham adanya Perbup 41/2020 pada pasal ke-42 belum dicermati juga. Makanya ketika kemarin kami sudah duduk bareng dengan Pemkab, makanya ada wacana dan langsung hari ini, kayaknya hari ini kemarin yang disampaikan oleh beliau Bapak Arso ke Kesbangpol, bahwa hari ini dipanggilah untuk 9 kecamatan, camat ya. Nanti akan diberikan pemahaman terkait dengan produk itu, pemberlakuan atau perizinan untuk orang punya hajat itu, dan nantinya akan dari camat itu langsung akan breakdown ke bawah ke desa-desa. Saya yakin, ketika nanti dari sosialisasi tentang produk itu diberlakukannya itu, saya yakin insya Allah kearogansian dan ketidaktahuan oknum kepala desa ini saya yakin akan menjadikan pertimbangan yang lain. Jadi yang mungkin menjadi salah satu tuntutan dari DPC, PAMI dan seluruh anggota kru pekerja seni, apakah itu seni barongan, dangdut, pop dan lain-lain, pada intinya kan begini, untuk mengembalikan geliat perekonomian di Kabupaten Kudus sendiri, supaya ketika ada hajat itu kan ukur ampinya banyak ya. Betul. Ada catering tentu belanja nong pasar ya, belanja klopo dan lain-lain kan begitu. Nah, ada dari Trata,
dekorasi, foto dan macam-macam ini yang menjadi tuntutan kan tolonglah kalau misalnya ada orang punya hajat itu diizinkan, disarankan agar tetap taat protokol kesehatan. Betul. Larangan memakai sound system ini juga kemarin sempat dipertanyakan. Iya. Karena sound banter ini tidak menjadi penyebab Kemarin saya sampaikan datangnya artinya tetap mangkalnya corona di daerah itu kan begitu. Betul. Yang menjadi pertanyaan kan gini, kemarin sempat saya sampaikan, apakah sound banter ini penyebab corona? Apakah lantunan nyanyi ini juga penyebab corona? Kan Apakah goyangan penyanyi apa suara keyboard ini apakah yang menyebabkan corona? Kan kok ya tidak toh. Apalagi virus ini kan sama-sama tidak bisa kita deteksi dan tidak bisa kita lihat bersama. Jadi yang jelas bahwa DPC PAMI tetap mendukung program pemerintah. Tetap mendukung dalam hal pencegahan penyebaran virus ini. Yang menjadi tuntutan inti kan setelah acara kemarin ini jangan ada lagi orang punya hajat dihalang-halangi, kan begitu. Betul. Intinya. Kemudian supaya tidak ada larangan bagi pekerja seni yang akan menerima job order, karena mungkin anggota DPC PAMI sendiri itu sebelum ini kan ya karena yang namanya order itu bisa 1 tahun sebelumnya, setengah tahun sebelumnya dan lain, bahkan mungkin ada yang sudah dibayar lunas, ada yang dititipi DP dan lain-lain. Nah ini tentu ketika kemudian order itu tidak jadi, nah ini yang jadi persoalan tersendiri kan begitu. Kira-kira ada banyak nggak yang curhat di DPC PAMI terkait dengan gagalnya job order itu? Ya banyak semacam itu tadi yang saya sampaikan tadi. Banyak yang sudah menerima separuh, sudah ada yang lunas. Tapi alhamdulillah rata-rata mereka kita berikan pemahaman. Jadi dasar alasan kami bukan hanya kami yang membatalkan, tapi ini adalah aturan dari pemerintah pusat. Karena pandemi ini berlaku bukan cuma di Kudus tapi dunia. Mohon bisa sadar. Kita berikan edukasi begitu. Mohon sadar agar penyadaran bisa di cancel di hari atau bulan yang akan datang nanti. Dan alhamdulillah kemarin mereka rata-rata yang sudah memberi DP, artinya dia legowo, sadar dengan itu semua. Memang kemarin menjadi fenomena itu. Menjadi fenomena karena Ditwis kadung kalong Pak DP ini, tapi ternyata kami tidak bisa melaksanakan. Jadi apa yang terjadi, tapi ketika sudah kita berikan pemahaman, ada sinergi, saling menyadari dan sadar adanya mencikapi tentang COVID ini. Jadi semua bisa dikomunikasikan dengan baik kan begitu. Jadi belum ada salah satu orang yang kepingin menggunakan jasa dari kru musik ini, yora pokoknya DP ku balik, no kan begitu kan, tidak ada begitu. Semua baik saja, baik saja. Karena memang dalam kurun waktu 6 bulan ini kita catat ada banyak peristiwa yang tidak bisa istilahnya di premo kan begitu. Mungkin mulai dari Rejep Ruah ya, banyak orang mantu praktis off ya. Ya seperti kemarin itu ada biasanya ada perpisahan sekolah juga off. Yang terakhir mungkin musim pitulasan biasanya sedino manggung ping 3 ping 4. Itulah yang menjadi kemarin kenapa kami harus turun jalan. Bayangin aja kalau biasanya Sawal itu kan Sawal besar itu kan lahan kita. Diteruskan dengan Agustusan. Bayangin aja itu. Agustusan yang notabene adalah puncak preman istilahnya untuk pekerja seni ini, semuanya harus off. Ya
kita tidak maidu lah istilahnya. Ya artinya dari pekerja seni sendiri itu kan bagian dari salah satu klaster yang paling terdampak COVID-19 pandemi ini. Sejauh ini kita kan dengar di kelompok ini ada bantuan pemerintah sebesar ini dan lain-lain. Untuk anggota PAMI sendiri, sejauh ini sudah pernah ada bantuan pemerintah apa tidak? Anggota PAMI tidak keseluruhan, pekerja seni ada yang dapat, tapi itu pun setelah kami inventarisir semua tidak bisa mencapai, kalau kita bicara persentasi hanya 30-40%, artinya tidak merata. Ya artinya tidak bisa dirasakan oleh seluruh insan seni yang benar-benar terdampak kan begitu. Ya. Ada sih, ada seberapa dan tidak ngefek istilahnya. Pernah dari pemerintah menghimbau agar anggota PAMI ini mengajukan permohonan begitu? Pernah yang terakhir itu dari Dinas Sosial kemarin dan menyarankan bagi teman-teman pekerja seni yang mungkin ingin mengajukan, silakan monggo segera diakomodir. Oke. Tapi itu pun tidak bisa semuanya, karena dengan catatan kalau nama ini di rumah sudah mendapatkan bantuan lain bantuan PKH dan apapun tidak bisa double, tidak bisa. Jadi harus benar-benar selektif kan begitu. Sementara dari PAMI sendiri kemarin yang kita dengarkan orasi dari beberapa rekan, sebenarnya tidak butuh bantuan itu, tidak butuh bekerja. Yang dibutuhkan itu mereka bisa normal kembali bekerja kan begitu. Tentu kenapa mereka tidak bisa normal bekerja kembali, karena kemarin ini dipasung dengan aturan, dan aturan itu tidak disosialisasikan dengan benar di pemerintahan yang paling bawah kan begitu. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan ngudoroso dalam bentuk aksi kemarin ini benar-benar membawa manfaat besar bagi seluruh insan seni di Kabupaten Kudus. Mereka bisa bekerja normal kembali di era new normal. Tentu harus tetap taat pada prosedur kesehatan kan begitu. Mudah-mudahan setelah ini nanti dari pemerintah daerah memberikan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan untuk acara-acara yang mungkin menjadi tuntutan dasar dari insan pekerja seni di Kabupaten Kudus yang kemarin sempat mengekspresikan dengan cara yang seperti itu. Karena mungkin baru kali ini Kabupaten Kudus ada aksi yang benar-benar didasari dengan kebutuhan dari dalam dirinya. Karena mereka terakumulasi sudah kadung 6 bulan tidak ada aktivitas. Bahkan kemarin ada tulisan mosok 6 sasi kon mancing terus kan begitu. Ada seperti itu. Oleh karenanya harapan kami sahabat ISK melalui DPC PAMI, misalnya panjenengan semua ada kesulitan dalam hal mengurus pemberitahuan dan perizinan ya Pak Mardi, DPC PAMI siap membantu. Ketika panjenengan semua punya hajat, tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi ragu, jangan-jangan wis kadung tak biayani semua ini terus dong dibubarkan oleh aparat penegak hukum. Saya kira itu Pak Mardi, mudah-mudahan ini adalah bagian dari pemecahan masalah, dan tentunya tetap harus ada solusinya kan begitu. Demikian sahabat ISK dimanapun Anda berada, sudah bersama kita melalui podcast ini.
barangkali sahabat ISK ada usulan, ada narasumber yang harus ditampilkan di sini, monggo hubungi kami. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.